Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis tentang usaha The Beans Cake yang disusun oleh Umu Aidah NIM 17020101191 dan Utri Apriliana NIM 17020101211. Yang pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang. Pada zaman sekarang, beraneka ragam makanan ringan sudah banyak diminati, salah satunya kue tart. Kue tart merupakan salah satu makanan ringan yang biasanya bercita rasa manis dan terbuat dari adonan tepung. Usaha kue sebenarnya bukanlah usaha baru lagi, terutama kue tart, yang sampai saat ini masih memperlihatkan prospek yang cukup bagus dengan membuka usaha kue. Sekarang ini sudah jarang sekali orang-orang yang membuat kue tart sendiri. Rata-rata beralasan bahwa tidak memiliki waktu luang untuk belajar membuat kue melalui buku resep, internet, dan sebagainya. Biasanya kue tart dibutuhkan pada saat acara kumpul-kumpul bersama, seperti acara ulang tahun, pernikahan, atau momen-momen perayaan tertentu, sehingga peluang untuk membeli kue selalu ada di setiap waktu. Gambaran bisnis. Usaha The Beans Cake merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang makanan atau kuliner, yaitu pembuatan kue tart. Produk yang ditawarkan adalah produk kue dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Berawal dari pemilik usaha yang memiliki hobi menggambar atau melukis, sehingga hobi ini disalurkan ke kreasi kue tart yang dijualnya. Usaha ini didirikan pada tahun 2014 oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Hana, yang bertempat tinggal di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Aspek organisasi dan manajemen. Badan hukum. Bentuk usaha yang digunakan adalah perorangan. Modalnya berasal dari modal pendiri pribadi, SITU. Berdasarkan hal tersebut, pemilik usaha akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Struktur organisasi. Tidak ada struktur organisasi dalam usaha ini karena merupakan usaha kecil yang dikelola oleh keluarga. Unsur pemimpin. Usaha kue tart menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up, dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, kue tart menerapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Karyawan program kerja. Usaha kue tart ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah kue tart dan kegunaannya yaitu biasanya disajikan untuk seseorang pada acara tertentu, misalnya dalam acara ulang tahun, serta memenuhi suatu keinginan konsumen karena mereka dapat melakukan request kue tart sesuai keinginan mereka. Wilayah daerah pemasaran. Di daerah sekitar beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal seperti Margasari, Balapulang, Pagerbarang, dan sekitarnya. Sistem distribusi. Sistem penyaluran produk yang dilakukan oleh The Beans Cake adalah penjualan secara langsung kepada konsumen dengan melayani pembeli yang datang langsung ke tempat The Beans Cake. Sistem promosi. Promosi dilakukan secara promosi penjualan, publisitas, dan juga penjualan sendiri. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Segmen pasar. Segmen pasar usaha kue tart ini yaitu untuk berbagai golongan, dari anak muda hingga orang dewasa, yang berada di sekitar Kecamatan Margasari dan sekitarnya dengan harga yang sangat terjangkau. Kebijakan harga. Harga yang diberikan untuk satu kotak kue tart sebesar Rp25.000 sampai Rp120.000, tergantung pemilihan bentuk dan kreasi kuenya. Jika pembeli membeli kue dengan jumlah 3, maka akan diberi diskon 10%. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempertahankan pelanggan. Permintaan produk. Permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, The Beans Cake menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau tawarkan. Manajemen operasi. Teknis produksi. Proses produksi yang digunakan dalam usaha ini yaitu apabila ada permintaan dari pelanggan. Selain itu, apabila ada bahan mentah yang tersedia akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan menyediakan lebihan atau stok untuk para konsumen yang mendadak order atau membeli. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan yaitu menggunakan alat tradisional dan peralatan masak yang biasa digunakan Ibu Hana sehari-harinya.
Peralatan yang digunakan juga merupakan peralatan yang sederhana. Kapasitas produk dan rencana produksi. Kapasitas produksi kue tart yang diolah untuk tiap harinya yaitu 1.250 gram tepung terigu, telur 40 butir, 1.250 gram gula pasir, vanili 5 bungkus, dan TBM yang dapat menghasilkan 5 kotak kue tart. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari kue tart ini yaitu tepung terigu, telur, gula pasir, vanili, dan TBM. Bahan penolong dari kue tart ini yaitu mentega putih, gula halus, dan susu kental manis. Pengolahan dan pembuangan limbah. Kue tart yang disimpan beberapa hari biasanya mulai berkurang kelembabannya, terutama saat berada dalam lemari pendingin. Sensasi rasanya juga berkurang jika teksturnya kering. Tapi membuangnya ke tempat sampah bukanlah satu-satunya jalan keluar. Sisa kue tart ini bisa diolah menjadi varian dessert, salah satunya ice cream roll cake. Biasanya ini dilakukan ketika waktu luang dan cocok untuk cemilan. Kebutuhan dan biaya aspek produksi bahan baku. Untuk memproduksi kue tart digunakan bahan baku yaitu tepung terigu. Jenis tepung terigu yang biasa digunakan yaitu segitiga biru. Kemudian dicampur dengan pewarna makanan agar kue tart memiliki variasi warna. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari anggota keluarga pemilik usaha tersebut. Kegiatan perawatan mesin ini dikelola oleh sendiri dan tentunya dirawat oleh sendiri karena alat-alatnya dimiliki oleh pemiliknya. Analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi pendapatan dikurangi pengeluaran. 54 juta rupiah dikurangi 2.184.000 rupiah sama dengan 51.816.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan kue tart adalah sebesar 51.816.000 rupiah. Kesimpulan, usaha kue tart ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Walaupun termasuk usaha yang kecil, namun usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih banyak peminatnya, karena terbuat dari bahan yang berkualitas serta sehat. Dengan ini, mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Pemilik usaha meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba yaitu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat bagi setiap masyarakat. Rekomendasi tidak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.